Wassalamu ala sayyidina wa habib wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Semoga kita awali dengan bacaan Ummul Quran dari doa, semoga acara kita diridhai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan kelancaran serta ilmu yang bermanfaat dan barakah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah lillahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah wa la hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi khususan ila Syekh Ibnu Athaillah wa jami'a asatidina wa mu'allimina lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu. Ini babnya digabung ikut kemarin. Kalau di kitab terjemahan halaman 39. Kalau yang di kitab ini sudah hikmah tersendiri, tapi di terjemahan yang ini digabung yang kemarin. Karena memang masih ada kaitannya dengan yang kemarin. La yushakkikannaka, janganlah benar-benar membuatmu ragu, menjadikanmu ragu fil wa'di, di dalam janji. Apa yang jangan sampai membuat ragu? Adamu wuqu'il maw'udi. Adam itu ketiadaan datangnya janji yang sudah dijanjikan oleh Allah. Wa in ta'ayyana zamanuhu, meskipun jelas zamannya, masanya. Li'alla yakuna dzalika, karena sesungguhnya agar supaya tidak ada dzalika itu qadhan fi basiratika, menjadi pencemaran, menjadikan padam fi basiratika, di dalam basirahmu, cahaya basirah. Wa ihmadan, dan menjadikan buram atau redup linuri sariratika, bagi cahaya sirmu. Jadi ini babnya kemarin kan masalah doa. Ketika kita berdoa, kalau kemarin kalau sampai doa kita belum langsung dijawab oleh Allah, jangan sampai menjadikan kita putus asa. Karena setiap doa kita pasti diijabah oleh Allah. Cuma masalah kapan turunnya itu terserah Allah, bagaimana caranya juga terserah Allah. Kemarin gitu. Nah sekarang ini nambahi lagi, juga jangan menjadikanmu ragu ketika Allah sudah menjanjikan turun jawaban atas doa-doa kita atau petunjuk yang Allah berikan pada kita, padahal itu jelas waktunya, kok ternyata belum. Itu jangan membuatmu ragu kepada Allah. Kita harus yakin betul seperti kemarin bahwa Allah pasti mengijabah doa kita. Ini contoh yang paling masyhur dari kasus ini adalah contoh waktu perjanjian Hudaybiyah.
adanya perjanjian Hudaybiyah itu kan sebelumnya Rasulullah bersama para sahabat berangkat dari Madinah menuju Makkah untuk melakukan ibadah haji. Tapi ternyata di Hudaybiyah ini bukan dicegat oleh orang kafir Quraisy Mekah, sehingga Nabi di stop, nggak boleh melanjutkan ke Mekah. Jadi terus kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Lah, dilalah isi perjanjian Hudaybiyahnya, Rasulullah bersama sahabat suruh balik ke Madinah. Nah, padahal sebelum itu, sebelum berangkat itu, Rasulullah sudah mendapatkan mimpi dari Allah bahwa Rasulullah bersama para sahabat itu berangkat ke Makkah melakukan ibadah, bahkan sampai tahallul, berarti kan ibadahnya tuntas. Itu. Habis itu kok ternyata ini gagal, karena dicegat orang Makkah dan disuruh balik. Itu sebagian sahabat itu ada yang galau, padahal Rasul yang mimpi. Rasul yang mimpi nyampe ke Mekah dan tuntas ibadah sampai tahallul. Tapi ternyata kok gagal. Nah, ini contoh bahkan kelasnya Rasulullah saja pun juga ditunjukkan oleh Allah bahwa yang sudah ini malah mboten terima napa, kayak kita doa kan belum tentu langsung dijawab ya. Kalau kita kan doa belum tentu. Lah ini malah Rasulullah dikasih tahu oleh Allah melalui mimpi. Yang ayatnya itu insyaallah di surat Al-Fatah mestinya nih kalau urusannya dengan Hudaybiyah. Sekedar aku ceknya. Yang ada ayat muhalliqina ru'usakum wa muqassirina takhafun. Di Al-Fath ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Latadkhulunnal masjidal haram insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba. Laqad sadaqallah, sungguh-sungguh Allah telah membenarkan atau Allah benar, Allah menepati Rasulahu pada Rasulnya ar-ru'ya mimpi bil haqqi dengan benar. Apa itu? Jadi Rasul diberi penglihatan mimpi bahwa la tadkhulunnal masjidal haram, sungguh benar-benar kalian akan memasuki Masjidil Haram insyaallah aminin, insyaallah aman, muhalliqina ru'usakum, sampai mencukur kepala-kepala kalian, atau minimal wa muqassirin, memendekkan. Tahallul itu bisa gundul, bisa cukup memendekkan. La takhafun, tidak kalian khawatir. Fa'alima, maka dia mengetahui malam ta'lamu, apa yang tidak kalian ketahui. Faja'ala, maka dia menjadikan min duni dzalika, selain itu fathan qariba, kemenangan yang dekat. Jadi pertamanya sudah gitu, makanya tuh semangat para sahabat, alhamdulillah. Ibarat orang itu, wah tadi kan insyaallah aminin, insyaallah aman, sampai tahallul selesai tidak perlu rasa khawatir. Dilalah kok dicegat. Wah niki memang jadi pelajaran bagi kita. Cara kita mungkin gemelok yang protes tadi, cari ini, wah itu tiba tapi ternyata setelah perjanjian Hudaybiyah itu, yang tahun-tahun selanjutnya
Justru Allah jadikan tidak hanya melakukan ibadah haji saja, bahkan akhirnya terjadilah Fathu Makkah. Makkah akhirnya dalam kekuasaannya umat Islam. Seandainya mungkin tidak terjadi pencegatan dan tidak terjadi perjanjian Hudaybiyah dan orang kafir itu melanggar isi perjanjian Hudaybiyah, bisa jadi orang Madinah ya datang ke Mekah waktunya ibadah haji. Biasanya itu kan hanya di bulan-bulan haram saja. Habis itu balik lagi, berarti Mekah masih tetap dikuasai oleh orang kafir. Nah ini kan ada penundaan, ada Allah kasih dengan yang lebih besar. Tidak hanya melaksanakan ibadah haji atau umroh saja saat itu, tapi bahkan Mekah sudah dikuasai umat Islam. Berarti umat Islam mau umroh kapan saja pun jadi bisa. Bahkan sampai saat ini. Nah ini mungkin kalau kita mikir dulu, ya apa sih Gusti Allah? Lah seandainya kita tetap tidak terjadi perjanjian Hudaybiyah dan tidak dilanggar orang kafir dan akhirnya tidak terjadi Fathu Makkah, ya tetap dikuasai sama orang kafir. Kita ke sana izin, saya mau ibadah, balik lagi ya. Kan gitu. Jadi itu. Jadi jangan sampai kita ragu terhadap janji Allah. Di sini dikatakan kalau sampai kita ragu kepada Allah, li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika, itu menjadikan basirah, cahaya basirah itu jadi padam. Cahaya basirah jadi padam dan menjadikan cahaya sir, cahaya sir itu jadi buram, jadi redup. Apa bedanya cahaya basirah dengan cahaya sir? Cahaya basirah itu, basirah kemarin apa? Mata hati. Cahaya basirah itu yang Allah berikan mata hati kita sehingga bisa mengenal Allah yang maha hak dari seluruh alam semesta yang Allah ciptakan. Jadi itu cahaya basirah, sehingga kita bisa mengenali Allah yang maha di penampakan semesta alam ini. Kemudian kalau cahaya sir itu adalah cahaya yang Allah nampakkan sehingga kita mengenali jati diri kita. Sir kan rahasia jati diri kita, kodok-kodar kita dan sebagainya. Itu cahaya sir. Nah ini yang pada akhirnya nanti kalau orang itu bersih cahaya basirah dan cahaya sirnya, itu yang nantinya kita sering nyebutnya sebagai pada titiknya bisa nyampe ma'rifat gitu. Ini tuh makanya ini nanti terus kita sambung ke bab yang selanjutnya yang bab 6 itu. Jadi sebelum ke sana itu di halaman 40 kita rangkum sama yang kemarin. Jadi kita itu ketika berdoa kepada Allah itu harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa doa itu pasti diijabah oleh Allah. Selama doa kita nyampe loh, selama doa kita nyampe. Kadang kan nggak nyampe kan masalahnya ada di kita. Ketika Ustaz doanya sudah benar, sudah sungguh-sungguh, sudah sesuai prosedur, sudah sesuai petunjuknya Allah, tiba-tiba kok nggak diijabah? Nggak diijabah itu nggak ada, pasti diijabah. Cuma cara Allah mengijabahnya satu, janji itu akan ditukar oleh Allah dengan yang lebih baik. Dengan ditukar yang lebih baik. Nah, di sini ada contoh. Misalkan kita punya kerentek hati. Di atas itu ada penjelasan. Sebetulnya di antara kita berdoa itu juga bagian kerentek hati, ketetapan hati. Bahkan kalau kayak Rasul tadi dinampakkan dalam mimpi, pasti dijabah, pasti akan begini. Misalkan ini kebetulan yang dibuat contoh, misalkan orang mau dapat jodoh, mau nikah, seorang laki-laki mau nikah.
Jadi kamu pasti dapat jodoh, kamu pasti nanti akan menikah. Itu ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Tapi kemudian kita punya apa ya, semacam keinginan, syahwat. Saya pengennya sama si A gitu. Jadi keinginan, ketetapan kita untuk menikah sudah ditetapkan oleh Allah, tapi syahwat kita pengennya supaya dapat dengan si A. Ternyata Allah menghendakinya, yuk kamu nikah, tapi tidak dengan si A. Lah itu pas kita doa kadang, ya Allah gimana sih katanya diijabah, kok enggak si A? Nah mungkin kalau seandainya jawaban Allah ditambahkan, loh iya kamu nikah, tapi enggak si A. Yang lebih baik bagi kamu tuh si B. Jadi akhirnya tetap nikah, tapi dengan si B. Lah kadang-kadang kita itu kan begitu. Ya Allah saya pengen dapat rezeki. Kemudian misalkan kerja atau buka usaha, tapi ternyata di tempat kerja kita itu nggak lancar, usaha kita itu kok nggak sukses. Ternyata Allah ngasih rezekinya iya, tapi ternyata bukan yang dari situ, ternyata malah dari usaha yang lain, malah ini yang jadi jalur rezeki. Jadi kadang Allah ganti dengan yang tidak sesuai persis dengan yang kita minta, tapi ditukar dengan yang lain. Gak dapat si A tapi dapat si B. Berarti kan tetap nikahnya kan tetap nikah gitu loh. Terus tadi juga dapat rezekinya nggak dari usaha yang A, ternyata dari usaha yang B. Kita tuh nggak ada yang tahu. Padahal aku sing ngoyo ku ngurusi sing usaha sing A, sing B kok gak patek ngoyo santai-santai. Tiba malah sing lancar sing usaha sing B. Kadang-kadang ada yang begitu nggih. Iki sing ceperan, iki sing tak tenani. Lah kok tambah lancar sing ceperane ya kan gitu. Loh ini kan kita nggak ada yang tahu. Itulah cara Allah. Kadang di antara ketika Allah tidak mengijabah doa kita sesuai persis yang kita minta, ternyata Allah tukar dengan yang lebih baik. Yang kedua, bisa jadi ketika Allah tidak langsung mengijabah sesuai permintaan kita, itu Allah ganti itu dengan ditepatinya di akhirat, diganti dengan pahala di akhirat. Nah itu, nah ini yang kita jelas ini gak patek terima itu sering-seringnya begini, sampai mati gak diijabah loh, dijoli diganti dengan pahala di akhirat atau terhapus dosa. Jadi pasti diijabah. Atau yang ketiga, diijabah oleh Allah, tapi tidak saat itu juga, ditunda. Jadi misalkan doa kayak tadi masalah nikah, ingin nikah tahun ini, ternyata Allah ijabahnya nikahnya tahun depan, 2 tahun lagi kayak gitu. Maka nanti di kitab lain kadang yang dicontohkan itu seperti kayak Nabi Ibrahim dikarunia putra yang dilalah nunggu sepuh, Nabi Zakaria dikarunia putra dilalah ya diijabah oleh Allah tapi dikarunia pun sepuh. Ya itulah contoh bahwa kadang ditunda tapi masih diberikan waktu kita masih hidup di dunia. Jadi jangan sampai kita ragu bahwa setiap doa kita, selama doa kita itu sudah baik dan benar, pasti diijabah oleh Allah. Cuma cara Allah mengijabah bisa jadi memang sesuai persis, sesuai persis dengan yang kita minta. Itu kita sering nyebutnya dapat taufiknya Allah. Kalau bisa jadi tidak sama persis dengan yang kita minta. Dan tidak sama persis ini bisa jadi ditukar dengan yang lebih baik, bisa jadi ditunda waktunya, bisa jadi sampai nunggu nanti di akhirat diganti dengan pahala. Dan pasti itu diijabah. Lah kalau yang tidak sama persis dengan kita minta ini berarti sudah ditetapkan oleh Allah atau kita sebut dengan takdirnya Allah. Jadi setiap doa kita pasti diijabah oleh Allah. Kalau sesuai persis dengan yang kita minta itu namanya dapat taufiknya Allah. Kalau belum sesuai dengan yang kita minta persis, tentunya sudah disiapkan takdir Allah. Pokoknya kita jangan sampai menjadikan kita ragu pada
Allah. Karena ketika kita ragu kepada Allah, itu berarti cahaya basiroh kita itu padam, cahaya sir kita jadi buram redup. Padahal itu loh bekal kita untuk makrifat kepada Allah. Untuk mengenal Allah itu ya harus basirohnya niku terang, sirnya pun juga terang. Bon, kita lanjut ke bab 6. Hikmah selanjutnya, idza fataha laka wijhatun minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Idza fataha, ketika membuka, laka bagimu wijhatun, arah jalan, minat ta'arufi, dari ta'aruf atau mengenal Allah atau makrifat kepada Allah. Fala tubali ma'aha, maka jangan kamu pedulikan bersamanya, in qalla amaluka, meskipun sedikit amalmu. Jadi ketika Allah menghendaki kita bisa mencapai jalan makrifat, jalan untuk mengenal Allah, itu kita nggak usah mikir amal saya masih sedikit gitu, nggak usah mikir. Jadi atau bahasa lainnya itu tidak tergantung oleh amal kita. Jadi untuk menuju makrifat kepada Allah itu tidak semata-mata tergantung sedikit atau banyaknya amal kita. Kenapa? Ini fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika. Ketika kita makrifat kepada Allah, itu sebetulnya Allah yang menghendaki supaya kita bisa mengenal Allah. Jadi Allah yang menghendaki setiap hamba tertentu, nanti yang Allah pilih siapa saja yang Allah sukai, dia itu bisa mengenal Allah. Dan itu lebih besar daripada amal kita, Kenapa? Gini bedanya, karena kita makrifat kepada Allah, kita mengenal Allah, itu adalah kehendak Allah kepada kita. Sedangkan kehendak Allah itu kan nggak ada yang bisa nolak, nggak ada yang bisa membatasi, nggak ada yang bisa menghalangi. Berarti ini sesuatu yang sangat besar, nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Sedangkan amal kita, wal a'malu anta muhdiha ilaihi. Amal kita, ibadah kita, itu adalah hadiah kecil dari kita kepada Allah. Hadiah kecil kita kepada Allah. Maksudnya jangan sampai kita membandingkan amal kita dan dapat bonus karunia dapat makrifat kepada Allah. Karunia dapat makrifat kepada Allah itu karunia yang besar. Mau dibandingkan dengan sekedar amal. Itu aina ma tahdi ilaihi mimma wa muridu ilaik. Di mana letak perbandingannya? Apa yang kamu hadiahkan kepada Allah dengan yang Allah kehendaki kepadamu, gede mana? Mau bandingkan? Nggak ada apa-apanya. Nah gini, ini memang gaya bahasanya begitu, Jadi ibaratnya kayak gini. Makrifat kepada Allah, kita mengenal Allah, itu adalah bagian dari nikmat Allah, dan nikmat Allah yang paling besar. Kan gerbang menuju ke sananya kan mulai dengan kita Islam, kita iman, kita takwa, kita ihsan, sampai pada akhirnya itu kan berarti kan paling besar. Lah, nikmat
nikmat Allah itu kalau kalian mau menghitung, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalian kalau mau menghitung nikmat Allah tidak bisa menghitungnya. Apalagi nikmat ma'rifat billah, ta'aruf kepada Allah. Nah, sedangkan amal kita itu kan hadiah kecil kita kepada Allah. Dibahasakan hadiah kecil. Itu kan kewajiban wong kita aja. Padahal aslinya kalau kewajiban sama hadiah niku napa nggih? Bandingannya ya napa nggih? Kalau kewajiban itu ya ibarat kalau kayak gaji ya gaji pokok nggih. Kalau hadiah niku lah bonus nggih. Selain gaji pokok. Padahal aslinya ibadah kita itu kan harusnya kewajiban kita. Ibarat kita itu digaji sehari, terus sehari itu kita kerja, terus kemudian kita itu apakah kita selama ini ibadah kita sudah seperti kita kerja itu sudah sesuai jamnya? Wong kata bolonge kok, kata kurange kok. Niku dereng jangkep kok kerja kita kepada Allah untuk ngijoli yang gaji yang Allah berikan pada kita. Niku cek kurang. Makanya di awal-awal dulu kita jangan bergantung dengan amal, karena sebetulnya amal kita itu tidak sebanding dengan nikmat Allah. Ini jangan salah tafsir, terus habis itu ditafsirkan, oh berarti gak usah kakean beramal. Mboten begitu. Ini berarti supaya kita tidak menyombongkan amal kita. Jika kita selama ini merasa sudah beramal, dan mungkin bahkan dengan pedenya amal saya sudah banyak, itu tetap gak sebanding dengan nikmat Allah. Kan nikmat Allah itu ada yang mulai kecil sampai yang paling besar. Nabi Malik sampai nikmat makrifat billah, mengenal Allah. Tidak ada apa-apanya itu. Terus juga ketika seandainya kita belum diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah secara maksimal, karena keterbatasan kita, itu juga supaya kita tidak menjadi berkecil hati, tidak menjadi putus asa dari rahmatnya Allah. Paham ya? Jadi ini kita pahami ini supaya kita itu justru di satu sisi biar kita tidak sombong kalau merasa banyak amal. Kan sering ya orang itu habis beramal rumangsanya amalnya kuatah, terus seolah-olah wis aku jelas surga nih, saged ngatur Gusti Allah, ngatur malaikat dan sebagainya. Kan begitu. Kadang kan gitu. Rodok sregep titik, terus kadang wonten imbuhe barang ngelokno liyane. Apa kakoe iku wis kurang mungkin mlebu surga, wis iku paling surga ya iso dhewe. Iku wis lontong dan sebagainya. Padahal PPM merasa beramal agak banyak. Tapi juga ada orang yang akhirnya minder. Ya kan? Ada juga orang minder, saking mindernya. Minder kenapa? Minder karena kurang ibadah, kurang amal. Akhirnya minder, bahkan mau doa aja gak berani. Ya ada ini yang pernah saya suatu saat itu terus ada yang nanya, iya ya bener saya itu termasuk yang hitung. Kenapa? Saya mau doa itu gak berani saya. Wong saya aja sholat saya masih belum maksimal gitu dan sebagainya. Loh, enggak. Justru di sini ini menghibur bahwa kalau Allah menghendaki, siapapun itu yang dikehendaki Allah dapat nikmatnya Allah, terutama dapat nikmat untuk mengenal Allah, itu sudah luar biasa. Meskipun amalnya masih sedikit. Saya ambil contoh di sini wonten-wonten. Nah itu di halaman 43. Yang jadi kunci ini bukan masalah sedikit atau banyaknya amal. Untuk mencapai itu adalah meskipun amal itu sedikit, tapi kita sertai dengan mengenal Allah, itu jadi besar nilainya. Itu jadi utama daripada amal yang banyak tapi kita tidak mengenal Allah. Nah ini contohnya seperti orang ketika sakit. Misalkan
Kita kalau sehat seperti ini, kita sholat berjamaah saged, gitu. Ngaos seperti ini, nggih saged. Mungkin ibadah-ibadah yang lain yang dengan fisik kita saged. Kan seolah-olah kalau lagi sakit, jadi tidak bisa ikut ngaji, tidak bisa ikut sholat jamaah di masjid atau musola karena terpaksa harus sholat hanya di rumah. Terus kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya jadi tidak bisa karena sakit. Bahkan sholat aja tidak bisa menepati afdalnya gerakan-gerakan sholat. Maksudnya harusnya berdiri karena sakit, makanya sholat sambil tiduran. Ini kan kadang-kadang kita mikir, aduh, berarti saya jadi nggak bisa ibadah maksimal karena sakit, sehingga ibadah mungkin juga jauh lebih sedikit. Lah, tapi ini karena dengan sakit itu dia mengenal Allah dengan jalur sabar. Ya, dengan jalur sabar. Jadi dia terima sakitnya itu sabar, ini sudah takdirnya Allah. Gitu ya. Nah, jadi ini dan Allah menakdirkan seperti ini pasti yang terbaik bagi saya yang dikenal itu tadi. Ini merupakan salah satu pintu untuk mengenal Allah. Jadi pintu mengenal Allah itu macam-macam. Rahmatnya Allah itu macam-macam. Jadi ketika diuji dengan sakit itu juga ternyata adalah jalur untuk mengenal Allah supaya kita sabar kepada Allah. Nah, itu lebih utama daripada yang biasanya ibadahnya banyak tapi ternyata tidak mengenal Allah. Gitu loh maksudnya. Jadi yang perlu ditanamkan dalam diri kita bahwa cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita niku jalurnya macam-macam. Kadang kita pakai jalur syukur, gitu, diberi nikmat yang enak-enak, kita syukur ini pemberian Allah, gitu. Terus kita memuji Allah, gitu. Alhamdulillah. Kadangkala Allah kasih seperti bentuknya dengan sakit supaya kita jadi sabar, semakin ikhlas, semakin ridho, gitu. Jadi jangan berkecil hati, ya, jangan berkecil hati ketika kesempatan ibadah kita mungkin tidak bisa semaksimal orang lain, tapi yang paling utama yang harusnya kita tata adalah hati kita. Bagaimana supaya sedikit ataupun banyak amal kita itu disertai kita mengenal Allah semaksimalnya. Lah, tadi itu jalurnya supaya kita bisa menuju Allah, yang paling penting adalah bersihnya basirah kita. Bersihnya basirah kita. Kadang misalkan kalau tidak sakit nih, misalkan bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu yang kerja, kadang-kadang kan disibukkan oleh pekerjaan, mencari nafkah. Oke lah, sesibuk-sibuknya yang wajib, amal ibadah yang wajib tetap harus dilaksanakan. Seperti kayak sholat 5 waktu tetap harus dilaksanakan. Misalkan selebihnya nih, sumwibu hanya bisa sholat toh, itu kan kadang-kadang terus, wah saya nggak maksimal ibadah, saya nggak mungkin bisa mengenal Allah. Oh nggak bisa begitu, bisa saja. Kalau sumwibu ket mulai mantul sholat subuh niku pun teng sawah, mungkin rada awan titik mantuk ngewangi teng pasar, mungkin duhur mantul sholat balik teng sawah. Manten sampai sore sholat asar. Manten niku pun asare pun rada buri-buri titik, mantuk pun dirukas pun maghrib. Niku bengi badhe melok ngaji barisa pun ngantuk keturun. Menesuk manten malih, misalkan tahu ngurus sampai berpuas kanten iki kula mboten bakal mengenal Allah. Oh, mboten tentu. Makanya
Makanya yang paling penting adalah tadi basiroh kita, cahaya mata hati kita yang dijaga. Di antaranya, makanya kenapa dari bab yang kemarin, jangan sampai kita ragu kepada Allah. Yang tadi juga ditambahin, jangan sampai kita ragu kepada Allah, apalagi sampai suudzon kepada Allah. Dan nanti masih banyak lagi untuk meningkatkan kualitas-kualitas ini. Nah ini, ada juga diriwayatkan bahwa Allah telah menurunkan bencana sebagai ujian kepada salah seorang hambanya. Kemudian dia selalu berdoa, namun Allah selalu menunda permohonannya itu, sehingga akhirnya dia mengeluh. Ini sering-seringnya kita kan begitu. Allah lalu berfirman kepadanya, hambaku, bagaimana aku melepaskan rahmat daripadamu? Mungkin kalau dijawab itu terus mesti orang ini protes lagi. Rahmat apa nih? Kalau kadang loro tok, kadang nyambut gedok, kak kau beribadah rahmat. Loh, justru bencana yang menimpamu itu mengandung rahmatku. Nah, ini dulu kalau guru saya tadi yang membahasakan itu bentuk lain dari kasih sayangnya Allah. Karena umumnya kita yang namanya kasih sayang itu mesti ini kan diparingi sing pena-pena tok, sing kita seneng-senengi tok kan manten. Oh, belum tentu. Ya, seperti kados mungkin kados angen-angene salabah rumiyin niku nggih. Beliau terus, ya Allah kula ngenten iki ya napa mau miskin ngenten sampai damel tumbas klambi, damel salat kok nggih kangelan. Badhe salat mawon kan ngenteni ijolan kali bojo. Niku saking miskine wong kan wonten. Loh, ternyata itu kan bentuk rahmatnya Allah. Dengan itu dia malah ibadah mendekat kepada Allah. Pas giliran dia minta diganti supaya jadi kaya. Ketika diberi kekayaan oleh Allah, ternyata malah tidak ibadah. Bukankah dari sini kita langsung akhirnya mikir, oh tiba miskinnya dia itu malah rahmat dari Allah, kayanya dia malah bencana baginya. Jadi ini loh, dengan sabar itu maka mencapai kedudukan yang tingkatan yang tinggi di sisi Allah. Nah ini kemarin diviralkan lagi ada kisah, makanya nanti bahasa orang menjadi ma'rifat kepada Allah, kita itu kadang gampangnya sampai derajatnya jadi waliullah gitu nggih. Ternyata jalur menuju menjadi waliullah niku lak macam-macam. Ya ada yang dengan jalur napa ibadahnya mau mempenggo wetu dengan taklimnya, ya, jadi dengan belajar dan mengajarnya macam-macam. Ternyata juga ada yang dengan jalur sabarnya, gitu. Kan ada seorang yang akhirnya derajat walinya cuma gara-gara sabar digeremengi bojone, gitu. Kan enten itu kan waliullah niku yang jalurnya karena beliau sabar gak ada bojo sing cerewet grawemengan wis. Tapi beliau sabar itu malah menjadikan derajat kewaliannya tinggi. Jadi wakila niku kan beliau sampai wis njajal rotok setengah ya apa sak nyingkre lah ketika pergi meninggalkan rumahnya. Delalah kalau bahasa kitanya di situ sudan angin terus ngiyup kan gitu. Ngiyup ternyata teng lebete gua niku enten tiyang kalih ya bertiga. Terus kemudian diuji oleh Allah, ketutup sehingga butuh makanan di situ. Akhirnya yang satu giliran pokoknya kita nyari makan. Waduh, gimana nyari makannya nih di tempat yang asing dalam gua. Akhirnya yang satu doa, habis itu dapat rezeki bisa dimakan. Yang kedua doa, besoknya dapat rezeki. Yang ketiga giliran apa? Lah beliau ini, gimana kalian berdua nih kok gampang mendapat rezeki dari Allah? Ternyata bahasa beliaunya, saya mohon pada Allah. Saya tadi tawasul kepada syekh ini, saya lupa namanya nih, syekh ini disebut namanya. Lah kalau yang jenengan yang kedua, oh iya saya juga sama. Loh, jenengan kenal orang itu? Oh beliau itu kan waliullah.
Padahal yang ditunjuk sinten? Dia orang yang ketiga niki. Beliau itu jadi wali Allah karena sabarnya. Padahal wah tiba sabar ngadepi bojo cerewet, sakit sampai derajat kayak gini. Akhirnya pun saya tak keluar, saya tak pulang. Lu gak jadi mondok di sini atau nopo? Topo tang lagi, gak jadi. Terus bapak wis dicereweti bojo, sebenarnya wali Allah gak apa-apa lah. Tapi insya Allah nanti mereka buat nanti lah yang pakai jalur itu gitu. Gini kuat itu loh sih biasa. Artinya memang kita itu tidak ada yang tahu. Ya, amal kita yang nantinya poinnya besar, poinnya tinggi itu yang mana? Jenisnya loh gitu. Tapi yang utama adalah sama. Setiap amal yang didasari oleh hati yang bersih, akal yang jernih, basirahnya terang, niku walaupun amal itu sedikit, tapi nilainya tinggi. Nanti ada di hikmah yang belakang gitu yang apa? Nah itu, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kasura amalun baraza min qalbin raghibin. Tidak sedikit amal yang keluar dari hati orang yang zuhud, dan tidak banyak amal yang keluar dari orang yang senang dunia. Jadi apa ya? Jadi maksudnya tidak sedikit amalnya orang zahid. Orang yang zuhud itu walaupun amalnya dikit, dianggap oleh Allah tidak sedikit. Kenapa? Karena dia beramal itu betul-betul dengan hati yang zuhud dari dunia dan mendekat kepada Allah. Yang diingat cuma Allah. Sedangkan yang satunya orang yang kedonyan, ya termasuk nanti yang riya lah gitu, yang suka bangga-bangga diri di dunia lah, ujub dan sebagainya. Itu walaupun amalnya banyak di hadapan Allah itu dihitung sedikit gitu. Jadi itu loh maksudnya, bukan kok berarti tadi itu terus kalau begitu saya amal tidak usah banyak-banyak, nanti nek ditakdir oleh Allah dapat makrifat pada Allah ya pasti makrifat. Oh ya tidak begitu. Kalimatnya tadi kan memang kalau Allah menghendaki untuk memberikan kemakrifatan kita mengenal kepada Allah itu jauh lebih besar, tidak bisa dibandingkan dengan amal kita. Supaya kita nggak sombong dengan amal kita, juga kita nggak putus asa kalau selama ini amal kita belum banyak. Jadi terus harusnya kita bagaimana? Berarti harusnya sekarang kita berupaya beramal, terus beramal, kita tingkatkan. Tidak hanya kuantitasnya, banyaknya amal saja, tapi kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari kekotoran-kekotoran hati, sehingga kita itu betul-betul mengenal Allah, ibadah juga karena Allah, sehingga meskipun amal kita itu sedikit, tapi kualitasnya tinggi. Apalagi kalau nanti kuantitasnya juga sudah tinggi, pun kuatah amale didasari oleh hati yang bersih. Ini ku tambah mantap. Ini idza batalaitu 'abdil mu'mina falam yaskunni ila awadihi ansyatuhu min iqali wa badaltuhu lahman khairan min lahmihi wa daman khairan min damihi wa yasta'niful amal. Idza batalaitu ketika aku menguji abdi hambaku al-mu'mina yang beriman, falam yaskunni lalu dia tidak mengeluh padaku ila awadi sampai ke ujung-ujungnya, ansyattuhu aku akan melepaskannya min iqali dari ikatan-ikatanku, wa badaltuhu dan aku menggantinya lahman daging khairon yang lebih baik min lahmihi dari dagingnya, wa daman dan darah khairon lebih baik min damihi dari darahnya, wa yasta'nifu lalu dia akan memulai istinaf al-amala amalnya. Jadi
Itu jadi ketika Allah menguji orang beriman dan tidak mengeluh, jadi artinya kita betul-betul oh ya ini dari Allah, ya yang sabar, yang ridho, nah, gitu. Wah nanti diganti oleh Allah dengan yang lebih baik untuk bisa beramal yang lebih tinggi. Nah, dan selanjutnya ini poin utamanya adalah di bab 7 itu. Ruhnya amal itu loh masalahnya. Jadi amal itu bukan masalah sedikit atau banyaknya saja, tapi amal itu berbobot apa tidak. Ruh, ada ruhnya apa tidak. Kalau bahasa kita ya ono isine apa gak ono isine gitu. Buah kau dibuka kopong lah kan nonton. Itu sih gak panek gede baru dibuka mbok isinya mentak gitu. Lah isi dari setiap amal, ruhnya dari amal itu adalah ikhlas. Dan ikhlas ini berangkatnya dari bersihnya basirah kita. Gitu. Jadi kalau kita balik lagi, kalau kita nggak ragu kepada Allah, kalau kita nggak suudzon kepada Allah, kita akan gampang ikhlas. Kita akan gampang ikhlas. Nah, ini yang berat itu kan kadang kita itu di ikhlasnya. Nah, sebagaimana hikmah yang selanjutnya ini, baru tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwi waridatil ahwali. Al-a'malu suratun qa'imatun. Oh, suwarun ini jamak. Suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Tanawwa'at ajnasul a'mal, bermacam-macam jenis amal. Litanawwi waridatil ahwal, itu kelihatan karena bermacam-macamnya keadaan yang datang ke dalam hati. Kita ini beramal macam-macam tergantung kondisi hati. Terus kemudian al-amal, amal-amal itu ibaratnya suwarun qaimah, bentuk atau kerangka yang berdiri tegak. Bangunan niku amal itu sing ketok niki amal. Nggih kan amal niku kan sing ketok. Ibarat bangunan niki, masjid niki kok saged ngadeg niki sing ketok niki lah. Bangunannya nggih. Niki ibaratnya kayak amal. Kayak kita sholat, kita puasa, kita ngaji, ngoten niki lah. Yang nampak nggih, sama kayak bangunan. Oh, berarti wong ku Islam rek gelem sholat. Wong itu Islam rek gelem poso, wong ku Islam rek gelem ngaji, kan sing ketok. Nah, yang ketok niku berangkatnya dari yang di dalam. Dan ruhnya yang di dalamnya teng jerone niki sing menjadikan bisa ngadeg niki adalah wujudu sirril ikhlasi fiha. Wujudnya rasa ikhlas yang terdapat di dalamnya. Nah, kan kita niki misalkan kados proyek bangunan, bangun bangunan ternyata niki kontraktornya nakalan, kata apik tiba niki jerone mboten dikei wesi sing rasa, dikei wesi neman, nggih ngadeg tapi ya duka pinten suwene kan ngoten. Mungkin terus semene kali pasire ternyata bandingannya niku gak seimbang. Semene cawiti pasire tawang ngadeg bangunane. Tapi mungkin mboten suwe kan ngoten. Makanya kalau memang wah iki gawakah bangunane dan anjene rasa tenanan, itu tergantung yang ada di dalamnya. Wah sini anjene pasti tuh kok pintenan gitu. Rolasan gitu ya, rolasan yang pelintir dan sebagainya. Wah, ini paling apik, kualitas paling apik, semen ini dikuati, korali dan sebagainya. Jadi akhirnya betul-betul lah itu yang di dalam itu ikhlas.
bangun kayak kita ibadah nih bro. Kan banyak orang itu sholat tapi ternyata karena tidak ikhlas sebetulnya ya dianggap tidak sholat. Sebagaimana surah Al-Maun Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Gitu kan? Jadi satu, celaka orang-orang sholat yang mana? Orang yang lalai di dalam sholatnya. Dan juga orang-orang yang hum yuraun, sholatnya itu karena riya. Loh pantesan kan tadi mau, bukan tergantung jumlah banyaknya amal lah. Kalau kopong, dan kopongnya itu karena memang ya tadi nggak mengenal Allah, ya makanya jadinya ya nggak ikhlas, nggak sabar. Gitu. Terus kemudian contoh lagi kayak puasa. Kita sebentar lagi kan nanti puasa. Belum masuk bulan puasa kan juga ada itu hadis Rasulullah SAW yang menyatakan berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Illal ju'al atas kecuali hanya lapar dan dahaga. Jadi ya puasa tapi kalau ganjaran itu karena ruhnya yang kurang mantap gitu. Jadi terjadinya berbagai macam amal itu disebabkan karena bermacam keadaan yang datang ke dalam hati seseorang. Misalkan orang yang senang menjalankan macam-macam sholat, orang senang puasa, orang senang menuntut ilmu ngaji dan sebagainya, senang baca Quran dan sebagainya. Semua itu lantaran macam-macamnya keadaan yang datang ke dalam hati seseorang. Kan macam-macam gitu. Enten sing betul-betul ikhlas, enten sing mergo enten butuhe, mergo enten kepentingane dan sebagainya. Niku macam-macam. Jadi waridatul ahwal itu adalah keadaan yang datang. Warid itu artinya masuk ke dalam hati seseorang. Jadi berbagai pengertian ketuhanan, rahasia kerohanian itu semuanya masuk ke situ. Jadi menimbulkan berbagai tingkah laku yang terpuji, senang sholat, puasa, ngaji dan sebagainya. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum mempunyai guru pembimbing dalam beramal, maka sebaiknya dia mengamalkan apa yang menjadi kecondongan hatinya. Akan tetapi kalau dia mempunyai guru, wajiblah baginya mengikuti perintah gurunya. Artinya karena gurunya ini yang bimbing, Gini, pertama dari sakit bisa iso-isoni gitu, tapi kalau bisa ada yang bimbing itu ikuti saja pembimbingnya. Dia tidak boleh menjalankan apa yang menjadi ketentuan hatinya sendiri kecuali kalau sudah mendapat izin gurunya. Ya, berarti di sini penting memilih guru yang benar. Nah, makanya kenapa di dunia tasawuf, ya, itu kemudian ada elemen yang namanya kita kayak toriko. Dan toriko itu pasti ada mursyidnya, gitu kan? Istilahnya kan mursyid, mursyid itu yang membimbing pada kebenaran. Nah, itu ya gurunya lah yang bimbing biar tidak salah, gitu. Jadi, ya, sama semua elemen ilmu dalam ibadah itu baiknya kita ada ilmunya, ada gurunya. Tidak sekedar hanya nuruti keinginan hati saja kalau tidak disertai dengan ilmu. Bahaya. Saya kalau sering membahasakan semangat beragama itu harus disertai dengan semangat untuk menuntut ilmunya. Jadi kan banyak sekarang orang itu semangat beragama tapi tidak mau menuntut ilmunya. Terus napa jenenge pokoknya sholat sakarepe dhewe, ngaji diwaca-waca dipaham-pahami sakarepe dhewe, ilmunya tidak dipelajari. Gini kok sing garahe malih cara bangunan nggih isine malih mboten kuat. Lah terus juga semangat menuntut ilmu itu juga harus diikuti dengan semangat untuk mengikuti prosedurnya. Prosedur menuntut ilmu. Di ilmunya yang benar juga guru pembimbing yang benar. Karena guru pembimbing itu yang bisa jadi tolak ukur, yang tahu ukuran kita.
Saya mengibaratkan itu kados di dunia kedokteran nggih. Ibaratnya napa ilmu kedokteran itu kan dia pun kata buku nih. Dia pun kata buku nih nggih. Misalkan kayak bahkan kados buku resep kalau sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini, sakit ini obat. Insyaallah lah wonten nggih. Itu biasanya dipegang oleh para tenaga medis, itu mesti ada. Perawatan ini begini teorinya, itu kan ada buku-bukunya. Kan wonten. Terus obat ini untuk ini, obat ini untuk ini kok ada bukunya. Tapi nanti terus misalkan kita sakit, wis gak usah nang dokter. Lah kok tuku buku resep ae wis. Terus waca-waca dhewe lho kono karek maca kok. Lah nek wong iku iso maca aku ya iso maca kan wonten misalkan. Akhirnya nek diwaca, oh nek lara iki obat iki. Nek watuk obat iki diombe. Campur panas-panas berarti obatnya panas iki diombe. Terus niki rada pilek obat iki diombe. Kok wonten kok rada senep obat senep diombe. Terus wonten mboten dipikir obat ini mana ndak ada yang berkontrak terjadi nanti gabung tambah bahaya. Lah mboten ngerti ilmune kan. Pokoke campur ae dilap-lap kasih salah pangan dhewe. Lah napa nggih wonten kan mboten. Kenapa bawa ke tenaga medis? Tenaga medis kan tahu ukurannya. Makanya nek obat mesti ditakoni sakitnya ket kapan. Nggih. Terus ngoten-ngoten keluhane napa mawon. Oh niki, oh berarti niku panase mboten mergo niki. Wong panas mawon sebab nggih macem-macem. Watuk sebab nggih macem-macem. Oh lah kula kinten pokoke obat panas niki obat gunanya dokter, suster, bidan, tenaga medis niku dia tahu ukuran, dosis dan sebagainya, termasuk nanti efek samping. Ditanya lagi jenengan punya alergi apa tidak dan sebagainya. Loh baru niku terus diberi resep. Kan wonten. Gesa napa malih ilmu agama. Kan ada ukuran-ukuran. Kait belajar, saya mau belajar agama. Katanya belajar agama niku dasarnya ini pada akhirnya niku tasawuf. Saya tak langsung belajar tasawuf saja. Kait loro sing diombe niku obat sing dosis paling tinggi. Waras mboten. Ngeletak nggih. Dan itulah juga banyak yang terjadi ketika orang-orang yang pengennya semangat beragama tidak pakai ilmu. Saya tafsirkan sendiri Al-Qur'annya. Wong Qur'an itu ya pun 17 kok. Wong ya terjemah nggih kuwatah kok. Hadis salah buku hadis sekarang terjemahan nggih kuwatah. Kula waca kula gabung-gabungno mari pun. Kalau di dunia kedokteran terjadi salah minum obat, overdosis dan sebagainya, resikonya paling-paling nggih sakit tambah parah. Pol-polo niku mati. Nggih kan? Pol-polo niku mati. Padahal masih mboten nate sakit mong nggih saged mati. Nggih kan nggih ngoten. Pol-polo mati kan ngoten. Cek mending walaupun nggih semoga mboten begitu nggih. Lah nek terus terjadi kita malpraktek terhadap masalah agama. Nggih kan? Kemudian salah memahami Al-Qur'an dan hadis. Terus menjadikan kita malah tambah sesat. Niki mboten salah Quran hadisnya sami kalau mboten salah obatnya. Nggih sing salah cara mengkonsumsinya tidak tepat. Terus menjadikan tambah sesat. Loh, niki bukankah efeknya sampai ke akhirat? Wow, nek efek kedokteran mati dunia selama amalnya baik dia tetap mlebu surga. Penak. Dan niki sesat. Dan niki terus mangke teng akhirat di neraka mendapatkan siksa selamanya. Napa mboten pol ketune gitu. Makanya penting bahwa ketika kita semangat beragama itu harus disertai dengan semangat untuk menuntut ilmunya. Dan semangat menuntut ilmunya niku harus disertai dengan semangat untuk mengikuti prosedur-prosedurnya. Di antaranya adalah belajar dari guru yang benar. Belajar dari guru yang benar.
Jadi dan itu penting. Wa irsyadu ustadzin, gitu kan? Jadi benarnya lurusnya guru. Ketahuilah bahwa amal yang kelihatan itu dapat dimisalkan seperti rangka yang tidak bermanfaat. Rangka itu baru bisa bermanfaat kalau ada ruhnya. Ini di Al-Quran itu ada contoh orang kalau yang beramal tidak disertai dengan iman, itu kayak kayu yang geletak. Kayu yang geletak, kayu yang kering, yang pun ketokan geletak. Niku lak mboten saged enten manfaatin nopo-nopo. Kan beda ketika dia ada ruhnya, dia hidup, dia terus kemudian tambah besar, dia kemudian bertunas, kemudian berbunga, berbuah. Nah itu berarti kan ada manfaatnya. Nek geletak tok kadang-kadang malah nyandungi, kadang malah nyumpeki. Mergo mboten enten ruhnya. Maka ruhnya amal itu adalah ikhlas. Ruhnya amal itu adalah ikhlas. Dengan keikhlasan yang terdapat di dalam amal perbuatan itulah orang bisa mengambil manfaatnya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surat Naml Al-Bayyinah, lam yakunil. Jadi dan tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullaha, supaya mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Dan ibadahnya ini disertai halnya mukhlisina, orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan. Akhlasa yukhlisu, ikhlas. Orangnya namanya mukhlis. Dan memurnikan apa? Memurnikan din, agama, ketaatan, kepatuhan. Kepada siapa? Lahu, hanya baginya. Mukhlisina, memurnikan lahu, hanya baginya, adina, agama atau kepatuhan, ketaatan. Hunafa'a, dengan keadaan yang lurus. Wa yuqimus sholata, dan mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Jadi memang sering di Al-Quran itu kombinasi sholat dan zakat. Itu mewakili seluruh ibadah, ya kan? Sholat itu pokoknya ibadah, terutama yang hubungannya hablum minallah. Kemudian yang zakat, ya, itu mewakili ibadah yang hubungannya dengan hablum minannas. Kan artinya begini gampangannya, sholat itu pokoknya kita sendiri kepada Allah, nggak ada orang lain pun juga tetap harus sholat. Tapi kalau zakat itu mesti kita butuh orang lain. Kan mboten saged jenengan zakat ngetokno beras ditimbang sampai jumlahnya zakat itu, terus kemudian wis tak deleng ngarep omah ngoten tok. Banyak sing cukup gak. Napa saged kados ngoten zakat? Lah mboten saged to. Nggih kudu diterno tenggene sinten, berarti kan butuh orang lain gitu. Nah ini contoh hablum minallah dengan hablum minannas. Nah makanya diantaranya Allah sering nyebut di Quran itu sholat, zakat itu bisa diartikan ya sholat dan zakatnya itu juga bisa mewakili ibadah keseluruhan. Nah, jadi ya itulah kita diperintahkan itu ibadah kepada Allah, sholat, zakat dan yang lain sebagainya disertai dengan ikhlas, betul-betul karena Allah. Wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang benar, agama yang lurus. Tuh baru. Jadi memang kuncinya adalah ikhlas, ruhnya adalah ikhlas. Jadi makanya niki wae harus gandeng
supaya kita nggak salah paham. Karena tadi di depan kan seolah-olah masih didik nggak masalah. Yang penting kan kita mengenal Allah gitu, makrifat kepada Allah. Tapi nuwun sewu nanti kita jangan sampai salah memahami tentang istilah makrifat ya. Karena nanti insya Allah ada lagi mungkin di bab selanjutnya. Masih agak jauh nanti, agak jauh. Karena kadang orang yang disebut, kita sering ngarani orang itu makrifat niku nek ngerti sing barang boe berarti kuwi mesti makrifat kepada Allah. Ngoten nggih. Lah sering-seringnya ngoten nggih. Engko nek bedhek nomor kok bolak-balik bener niku berarti makrifat tenanan wonge. Waduh. Ini merusak citra makrifat niki. Niki penting kula sampaikan karena sawering niku dikira niku wah wong iki rek rajin wis tasawuf sufi tenanan makrifat. Wah iku lho bedhek bal-balan gak tau keliru ya. Untung aku totoan malah menang terus ya. Waduh. Terus kok yo ngerti yo ono jin yo ngono nek ngene wah berarti itu makrifat billah, mengenal Allah. Udah. Itu berarti istilah makrifat untuk makna umum. Makrifat itu makna umum tadinya mengenali, mengetahui, bisa sakit napa mawon. Tapi kalau yang disebut dalam istilah dalam Islam makrifat kepada Allah, mboten kok ngoten-ngoten niku bahkan nanti ada bagian dari langkah-langkah orang yang menuju makrifat kepada Allah, kadang diuji oleh Allah memang sakit ngertos sing ngoten-ngoten iku dhisik. Jadi sengaja diuji kalau Gusti Allah mungkin. Jadi masih agak jauh nggak apa-apa sih. Jadi nanti kita ini ibaratnya kan melangkah untuk semakin mengenal Allah, semakin menuju ke makrifat kepada Allah. Tengah dalan ini kadang-kadang kalau Gusti Allah terus diberi ujian berupa kenikmatan bisa mengenali, mengetahui hal-hal yang sifatnya gaib yang tidak diketahui oleh orang lain. Termasuk mungkin prediksi, makanya terus mantan niku jadi tukang ramal, jadi tukang niku, dan dia merasa sudah mencapai kepada Allah, padahal belum niku niku nggih nopo nggih cek bagian ngarep-ngarep niku, cara ibarat kayak kita naik gunung niku teng puncak gunung akan ketemu pemandangan yang paling indah. Tapi dalam langkah cek kayak enggak titik niku pun kata pemandangan apik dikira aku wis mencapai puncak. Cek kurang suwe cekan. Kadang-kadang memang diuji oleh Allah demikian. Jadi nuwun sewu jangan sampai kita salah menafsirkan dengan istilah makrifat terus salah tafsir. Saya kemarin sempat ketemu dengan orang yang kebetulan yang enggak suka dengan dunia tasawuf. Terus dengan adanya dia ngomong ini, Bapak orang-orang yang marifat itu loh akhirnya terus malah dukun, ngeramal dan sebagainya. Badan keluar, jenengan tidak ngaji sih, tahulah bukan begitu. Jadi jangan dikira yang namanya kita targetnya makrifat kepada Allah itu terus begitu. Bahasa makrifat kepada Allah itu seperti mana ihsan niku loh, ya kan? Kita beribadah itu seolah-olah melihat Allah. Sebetulnya kalau level makrifat nggih mboten kok seolah-olah memang betul melihat Allah, tapi dengan basirah lho nggih, mboten mata kasar tapi dengan mata hati. Terus kemudian atau minimal kalau levelnya belum sampai pada titik itu kita yakin dilihat oleh Allah. Itu kan ihsan. Kok tambah yang dibenci makrifatnya? Dan kita semuanya menuju pengennya harus punya cita-cita untuk mengenal Allah, bertemu dengan Allah. Kalau bertemunya nanti makanya Allah menyebut di kemarin kita waktu ngaji Jalalain ya, istilah orang khusyuk, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakin bertemu Tuhan mereka, yakin bertemu Allah, dan yakin kembali kepada Allah. Loh, itu kan juga sudah bahasa di Quran. Nah, kemudian terus ada istilah yud ma'rifat, bertemu, mengenal lah kan gitu. Dan itu kita menuju ke sana.
Makanya sembari kita itu tingkatkan amal ibadah kita, kuantitas kita, ibadahnya ditingkatkan terus, sembari itu juga kita perbaiki hati kita, perbaiki pikiran kita, sehingga kualitasnya pun juga meningkat, kualitasnya bobotnya niku juga meningkat. Nah, kualitas itu juga tergantung bagaimana ikhlasnya hati. Nah, sebagaimana ini hadis yang masyhur nih, yang viral pada masanya. Kalau sekarang nggak tahu ini masih viral apa enggak. Innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat jisim. Jisim itu badan yang nampak. Kalau bahasa kitanya jadinya jasmani. Sedangkan lawannya jasmani itu ruhani, ruh yang di dalam, yang tidak nampak. Kalau yang nampak niku jisim. Kalau yang tidak nampak, yang ada di dalam itu namanya ruh. Jadi Allah tidak lihat yang bentuknya saja, yang nampak saja. Wala ila suwarikum, dan tidak pada rupa kalian. Wala yanzuru ila qulubikum, tapi yang dilihat adalah hati kalian. Mboten kok ketok-ketokane pak klambine kok apa jenenge alim mek klambine sing alim, ya kan, terus amale koyo ya apik koyo, tapi ternyata jero niku mboten ikhlas blas. Mergo pengen dipuji wong, pengen cek dapat penghormatan, penghargaan wong, cek diceluk ustaz nopo kiai lah dan sebagainya, cek saged mengklaim surga dak dhewe lah dan sebagainya. Wah, ini tambah bahaya. Kalau tidak didasari dengan ikhlas. Dan ikhlas niku memang tingkatannya beda-beda. Ikhlas itu memang tingkatannya beda-beda. Nanti akan banyak pembahasan lebih lanjut. Insyaallah kita bahas yang akan datang mawon. Mboten napa pun dalu soalnya. Jadi insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi ini nanti insyaallah nanti saya ulang lagi yang bab ikhlasnya lagi sambil kita lanjutkan, karena ini saya lihat kok masih banyak materinya. Ini padahal pun di sawangannya adem-adem ngenten iki pun rada mulai setengah. Penharap maklum memang niku Jawa-Jawa adem-adem ngenten pun dalu-dalu niki energi niku pun mulai seliut-seliut jadi juga materi ini kan dipowok songit sesege amblas kabeh soalnya gimana. Insyaallah. Jadi yang paling penting adalah kesimpulannya tadi supaya tidak salah paham ketika dikatakan bahwa ketika Allah buka ta'aruf makrifat kepada Allah itu jangan dibandingkan dengan ibadah kita. Itu nggak ada apa-apanya gitu loh, nggak ada apa-apanya. Maka dari sudut pandang kita yang penting kita terus tingkatkan ibadah dan kita perbaiki ilmunya sehingga kita bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Dan yang paling penting adalah ilmu batinnya. Ilmu batinnya bagaimana kita menata hati. Dan tadi diantaranya adalah bagaimana supaya kita jadi ikhlas. InsyaAllah akan datang kita lanjutkan. Semoga menambah hikmah dan manfaat bagi semuanya. Kita baca surah Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wa'alaikum minkum adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.